PKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. SD Inpres mendapat hadiah Nobel. Tanggal 12 Maret 1967, pejabat Presiden Soeharto mengawali pemerintahannya dalam keadaan Indonesia nyaris bangkrut, ditambah perekonomian sangat terpuruk dengan inflasi 650%. Utang luar negeri 3,5 miliar dolar Amerika, tidak dapat membuat utang baru karena cicilan utang selama ini mangkrak, sementara untuk memenuhi kebutuhan beras di tengah kelangkaan beras saat itu tidak dapat dilakukan karena pemerintah tidak memiliki devisa untuk impor. Selain terpuruk sektor ekonomi, sektor politik dan keamanan tidak kondusif pasca kudeta berdarah gerakan 30 September PKI. Dalam kondisi Indonesia seperti itu, maka pada tahap pembangunan 5 tahun pertama, tahun 1968 sampai 1973, difokuskan memulihkan atau merehabilitasi sektor ekonomi. Setelah sektor ekonomi dapat dipulihkan, pada tahap pembangunan 5 tahun kedua, tahun 1973 sampai 1978, pemerintah fokus pada bidang lain, termasuk bidang pendidikan. Pada waktu itu, sekitar 70% rakyat masih buta huruf. Bulan Juni 1973, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 1973 tentang pembangunan gedung sekolah dasar secara masif yang dikenal dengan SD Inpres. Sampai tahun 1978, tidak kurang dari 60.000 SD Inpres berhasil dibangun dan berhasil mengentaskan tingkat pendidikan atau tingkat kecerdasan masyarakat secara masif. Memberantas buta huruf adalah implementasi dari alinea keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Seperti ditulis di sahir lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, setelah itu bangunlah badannya. Bangunlah karakter, kecerdasan, dan moral bangsa. Barulah setelah itu silakan saja membangun infrastruktur. Pada tahun 2000, 3 ekonom dari Massachusetts Institute of Technology, yaitu Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kramer, melakukan penelitian tentang SD Inpres. Penelitian itu diberi judul Konsekuensi Sekolah dan Pasar Tenaga Kerja dari Pembangunan Sekolah di Indonesia, dengan subjudul Bukti dari Eksperimen Kebijakan yang Luar Biasa. Berbeda dengan kebanyakan penelitian yang melihat masalah kemiskinan secara makro, ketiga ekonom ini fokus pada isu yang lebih spesifik, yaitu pendidikan pada masyarakat miskin dan dampaknya dalam meningkatkan sumber daya manusia. Ternyata, selain meningkatkan sumber daya manusia, SD Inpres juga berdampak pada peningkatan pendapatan pada masyarakat, dan hal itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro. SD Inpres karya Pak Harto diteliti oleh orang asing